Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan lagi pembahasan mengenai Kristen persepuluhan, khususnya tentang dibatalkannya hukum Taurat. Pertanyaannya, hukum Taurat yang mana? Gitu ya. Karena kebanyakan orang Kristen cuma taunya hukum Taurat itu yang 10 perintah Allah. Catat ya, 10 perintah Allah. The Ten Commandments. Itu adalah sumber hukum Taurat. Bukan itu yang dibatalkan. Dari 10 hukum Taurat itu, singkatnya ya, diturunkan menjadi 613 aturan hukum Taurat atau 613 mitzvot. Itu yang akan saya bahas, oke? Jadi jangan sembarang bilang Pak Chandra bilang 10 perintah Allah itu dibatalkan. Bukan. Itu abadi, oke? Tapi itu nanti kita akan masuk lagi ke sana. Tapi sekarang saya akan pertunjukkan dulu kepada Anda semua bukti bahwa hukum Taurat yang saya maksud tadi dibatalkannya di ayat mana saja atau dijelaskannya di ayat-ayat mana saja. Oke? Kita lihat dulu Roma 3 ayat 19a. Baca ya. Roma 3 ayat 19a. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Apakah Anda hidup di bawah hukum Taurat? Hukum Taurat itu hanya diberikan kepada orang Yahudi, ya. Tidak kepada orang Yunani, tidak kepada orang Jepang, ya. Dan juga tidak kepada orang yang masuk Kristen. Nah, nanti itu menarik ya. Oke, itu satu ya. Kemudian, di sini kita lihat lagi di Roma 6 ayat 14. Roma 6 ayat 14. Di sini dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Alkitab yang bilang, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Roma 6 ayat 14. Oke, lanjut. Roma 7 ayat 4. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Iya, kita sudah mati bagi hukum Taurat. Roma 7 ayat 4. Ya. Lagi Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Roma 7 ayat 6. Lanjut. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Galatia 2 ayat 16. Ya, lanjut. Ya. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Galatia 2 ayat 21.
Kemudian Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia 3 ayat 13. Loh, kita sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Yesus sudah mati. Masa kita mau masuk lagi menjadi orang terkutuk yang melakukan hukum Taurat? Oke? Nah, Galatia 3 ayat 13 ya. Kemudian Galatia 3 juga ayat 24 sampai 25. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Apa itu? Ya, hukum Taurat itu. Bacalah Galatia 3 ayat 24 sampai 25. Nah, menarik juga di Galatia. Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Bunyinya, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Iya, Yesus waktu itu takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Loh, kita sudah ditebus. Ya. Loh, masih mau lagi jadi apa? Di bawah hukum Taurat. Ya, pinter kamu ya. Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Baca sendiri ya. Kemudian Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Galatia 5 ayat 4. Ya, kalau kamu masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu akan lepas dari Kristus. Baca Galatia 5 ayat 4. Mudah-mudahan Alkitab kita sama ya. Kemudian Galatia 5 ayat 18 di sini. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kurang apa lagi? Oke, lanjut. Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kolose 2 ayat 14. Sudah dipaku di kayu salib hukum itu. Ya, bacalah Alkitab ya. Ini yang paling menarik. Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Yakobus 2 ayat 10. Maksudnya begini, ada 613 aturan, nanti saya bahas ya. Kalau Anda melakukan 612 saja, kurang satu ya, Anda salah. Apalagi Anda cuma melakukan satu, hukum persembahan persepuluhan. Yang 612 tidak Anda lakukan, apalagi lebih gila itu, ya. Kan Yakobus 2 ayat 12 bilang, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Baca Alkitabnya pasti sama kan? Yakobus 2 ayat 10. Jadi kalau Anda melakukan 612 aturan, kurang satu atau tidak taat satu, salah. Apalagi cuma melakukan satu, yaitu persepuluhan. Tapi yang 612 tidak dilakukan. Jadi hukum Taurat kalau Anda mau lakukan, lakukan semua. Jangan pilih-pilih. Mau? Ya silakan. Oke, lanjut. Nah, ini makin menarik ya. Sampai sekarang, satu iota pun atau satu titik pun dari hukum Taurat itu tidak ditiadakan. Masih ada. Atau dihapus dari perjanjian lama. Tidak, masih ada. Anda buka perjanjian lama, masih ada hukum Tauratnya tertulis dengan titik koma di situ. Ya, Anda buka kitab Yahudi dalam bahasa Ibrani aslinya, masih ada. Artinya hukum itu tidak ditiadakan kan dari kitab ya. Masih kita bisa baca, masih kita bisa pelajari secara lengkap. Tetapi sudah tidak berlaku lagi bagi orang yang menerima Kristus sebagai Mesiasnya. Tapi orang yang tidak mau menerima Kristus sebagai Mesiasnya, misalnya orang-orang Yahudi yang menolak Yesus sebagai Mesias, lah hukum itu tetap harus dilakukannya. Ya,
Jadi dibatalkan buat kita orang-orang Kristen. Buat mereka, ya mereka harus melakukannya karena tidak menerima Kristus, tidak mengakui kematian Kristus di kayu salib. Simple ya. Jadi jika masih ada yang menyatakan bahwa hukum Taurat tidak batal, ya, maka mereka harus belajar lagi, ya, baca lagi semua ayat-ayat yang saya baca tadi ya, yang saya bacakan ya. Jadi berbahagialah kita orang Kristen yang sudah tidak terikat oleh hukum Taurat dan ditebus dari segala kutuknya oleh kematian Yesus di kayu salib. Baca lagi tadi Efesus 2 ayat 15, Galatia 3 ayat 13 dan Kolose 2 ayat 14. Nah, bagaimana dengan ayat yang dianggap kontroversi? Ada satu ayat seakan-akan kontroversi. Saya baca ya. Roma 3 ayat 31 bunyinya demikian. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Ini Paulus yang katakan. Kita pelajari pelan-pelan ya. Di sini dikatakan bahwa Paulus dan kawan-kawan, karena dia memakai kata kami, tidak membatalkan hukum Taurat. Sebaliknya mereka katanya justru meneguhkannya. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Roma pasal 3 membahas bahwa dari pernyataan Paulus itu hukum Taurat justru diteguhkan untuk apa? Untuk menjadikan manusia sadar akan dosanya. Karena waktu itu kan Paulus masih berhadapan dengan orang-orang Yahudi, ya, yang masih memelihara hukum Taurat. Jadi dia menyatakan dengan hukum Taurat itu membuat manusia sadar akan dosanya. Bacalah di Roma 3 ayat 20. Di situ gunanya hukum Taurat untuk mempertegas supaya manusia sadar akan dosanya. Ya, hukum Taurat itu memperhadapkan manusia dengan dosa-dosa mereka. Oke, di mana mereka diwajibkan mentaati seluruh 613 mitzvot atau aturan Taurat yang tertulis, ya. Hukum Taurat juga memperhadapkan manusia kepada sang pemberi hukum itu, yaitu Allah yang datang ke dunia sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus, yang empunya sebenarnya hukum Taurat itu. Tetapi sekarang dia telah menggenapinya atau mengakhirinya di kayu salib. Efesus 2 ayat 15. Nah, baru sekarang kita masuk dengan 10 perintah Allah atau the Ten Commandment atau Dekalog. Dekalog. Ya, Anda bisa baca di Keluaran 20 atau di Ulangan 5. Apakah itu dibatalkan? Tidak, karena itu sumber dari hukum Taurat dan itu akan abadi, ya. Kita tetap tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, berdusta dan lain-lainnya. Itu adalah kekal dan diajarkan kembali oleh Yesus dengan lebih terperinci. Contoh, berzina didefinisikan lagi jika seseorang melihat lawan jenisnya dan mengingininya, maka dia sudah berzina. Oke? Jika orang membenci saudaranya, maka dia membunuh dan seterusnya. Yesus membuat Taurat yang legalitas menjadi sesuatu yang batiniah. Ya. Jadi Taurat yang dibatalkan dengan matinya Yesus di kayu salib itu apa? Yang tadi 613 aturan. Akan kita lihat lagi pada bagian berikutnya. Ya. Pada waktu itu orang Yahudi bahkan sampai sekarang kalau dia tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, ya, harus taat kepada hukum agama mereka yaitu Taurat. Ya. Yang ini kemudian dikenal sebagai hukum Taurat. Nah, selain Dekalog, juga ada dua bagian besar yaitu Kuhim dan Mispatim. Kuhim dan Mispatim yang bersumber pada Dekalog atau 10 perintah Allah. Kuhim itu adalah hukum Taurat yang mengatur tata cara ibadah, persembahan, makanan yang haram atau halal, cara berpakaian, dan lain-lain. Sedangkan Mispatim adalah hukum Taurat yang mengatur tata kehidupan dan moral orang Israel. Nah, Kuhim dan Mispatim di kitab Taurat yaitu 5 kitab Musa atau Pentatuk. Apa itu? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Totalnya ada 613 aturan atau mitzvot.
inilah yang dibatalkan. Nah, pada waktu itu, selain ada orang Yahudi, ada juga orang non-Yahudi atau disebut Gentile. Atau sering sama mereka disebut orang-orang kafir gitu ya, yang hidup di Israel. Menurut hukum Taurat, haram hukumnya jika orang Yahudi menikah dengan orang non-Yahudi. Baca di Ulangan 7 ayat 3. Pada tahun penghapusan hutang Yobel, tahun Sabat gitu ya, hutang sesama orang Yahudi harus dihapuskan. Tetapi hutang orang non-Yahudi harus tetap ditagih. Baca Ulangan 15 ayat 3. Orang Yahudi tidak boleh melakukan kerjasama dengan orang non-Yahudi. Keluaran 23 ayat 32. Dan masih banyak lagi. Itulah hukum-hukum yang akhirnya dibatalkan. Karena kalau tidak dibatalkan, tetap ada kubu Yahudi dan non-Yahudi, mereka tidak bisa bersatu. Maka hukum ini yang menempatkan orang Yahudi seakan-akan lebih tinggi tingkatnya ketimbang orang non-Yahudi, kalau tidak dibatalkan, maka mereka tidak bisa bersatu di dalam Tuhan. Ya, itu akan saya bahas pada berikutnya. Singkatnya, Taurat hanya untuk orang Yahudi. Dari mana, Pak? Nah, kita baca Malaiki 4 ayat 4 yang nggak pernah dikhotbahkan. Bunyinya, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sekali lagi ya, Malaiki 4 ayat 4, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel. Bukan seluruh orang Jepang, seluruh orang Tionghoa, seluruh orang Indonesia, tidak. Kepada seluruh Israel. Yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Bukan hanya yang 10. Ya. Jadi singkatnya, hukum Taurat itu hanya untuk orang Yahudi. Oke? Besok pada kesempatan berikutnya akan lebih saya puaskan Anda mengenai dibatalkannya 613 hukum Taurat ini. Semoga ini mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.